Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Mirnawati, NPM 2013053130 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang salam pramuka, sifat pramuka, dan tingkatan dalam pramuka. Yuk disimak videonya. Salam pramuka. Salam pramuka adalah suatu perwujudan dari penghargaan seseorang pramuka kepada pramuka lainnya. Biasanya, salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka. Yang diberi salam akan menjawab dengan meneriakkan salam sambil menghormati juga. Salam pramuka dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, salam biasa. Salam biasa merupakan salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Ketentuannya, siapa yang melihat terlebih dahulu, maka dialah yang memberi salam terlebih dahulu tanpa aba-aba. Tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Salam tersebut dapat diberikan sambil berjalan, duduk, naik sepeda, maupun kendaraan. Lalu yang kedua ada salam hormat. Salam hormat salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Salam hormat biasanya diberikan kepada bendera kebangsaan saat dikibarkan atau diturunkan dalam upacara bendera, jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan, kepada kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, duta besar, dan para menteri. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang sifat gerakan pramuka. Apa aja sih sifat gerakan pramuka itu? Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya ini dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang kedua ada internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara maupun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Lalu yang ketiga ada universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Lalu di poin ketiga kita akan membahas tentang tingkatan dalam gerakan pramuka. Apa sih tingkatan gerakan dalam pramuka itu? Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang dibentuk oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Di sini ada 3 tingkatan dalam pramuka, yaitu yang pertama ada tingkatan pramuka siaga yang terdiri dari siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Lalu yang kedua ada tingkatan pramuka penggalang yang terdiri dari penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Lalu yang ketiga ada tingkatan pramuka penegak yang terdiri dari penegak bantara dan penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok unsur dalam kepanduan. Lalu, di sini juga ada kelompok umur. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok umur dibagi menjadi 4, yaitu kelompok pertama, kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Dan kelompok ketiga, yaitu umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Dan yang keempat adalah kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina dan pramuka ambalan. Apa itu pramuka pembina dan pramuka ambalan? Pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka, dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartit dalam daerah. Contoh lainnya adalah pelatih, pamaksaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing.
Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.